Komisi DPRD Kota Surabaya gelar rapat pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK APBD tahun 2021 Kota Surabaya, bersama Dinas Kesehatan Kota Surabaya, di ruang rapat Komisi DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Rapat pembahasan perubahan PAK APBD tahun 2021 ini dipimpin Husnul Khotimah Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, politisi fraksi PDI Perjuangan. Salah satu pembahasan PAK APBD tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Surabaya, antara lain membahas terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kota Surabaya. Usai rapat pembahasan tersebut, Lensa Parlemen menemui dan menanyakan tentang penambahan PAK APBD tahun 2021 untuk BPJS Kota Surabaya kepada Akmarawita Kadir, Sekretaris Komisi DPRD Kota Surabaya, politisi fraksi Golkar, menjelaskan. Sejak ada kebijakan wali kota kita mengenai UHC ya, Universal Health Coverage, di mana setiap orang yang berKTP Surabaya itu untuk BPJS kelas 3 itu bisa gratis dan dibiayai oleh Pemkot melalui tentu saja berobatnya melalui rujukan berjenjang ya. Jadi memang ini ada kenaikan yang signifikan. Jadi awalnya itu memang kita menganggarkan sebelum UHC itu hanya yang MBR saja ya, hanya yang MBR saja, itu kurang lebih sebesar 5 miliar per bulannya kita menganggarkan untuk BPJS untuk Kota Surabaya. Tetapi dengan adanya UHC ini terpaksa melonjak ya, apalagi jumlah MBR juga melonjak. Jadi total yang dibayarkan itu ada kurang lebih sekitar 800 sampai 900 ribu jiwa ya. MBR plus warga terdampak yang dia mandiri awalnya kemudian turun di kelas 3. Nah ini akibatnya apa? Jadi yang anggaran murni APBD sebelumnya itu untuk membayar BPJS itu 265 miliar ya. Jadi itu meningkat jadi 422 miliar. Jadi ada peningkatan 156 miliar ya. Jadi pemerintah dengan adanya UHC ini, pemerintah kota hampir tiap bulannya itu kurang lebih membayar kurang lebih sekitar 46 miliar. Jadi untuk kesehatan warga Kota Surabaya yang memang bertambah untuk BPJS kelas 3-nya. Jadi seperti itu. Itu artinya nantinya diambil dari mana ini? Ya, jadi sudah dianggarkan memang sudah dianggarkan makanya dianggarkan di PAK ini. Jadi anggarannya tetap dari APBD. Jadi memang sudah disiapkan. Memang harus pemerintah kota harus lebih giat lagi bahwa nantinya bisa terbantu kalau misalnya warga yang DTKS ini, warga yang DTKS yang sudah tercatat di pemerintah pusat itu bisa dialihkan menjadi APBN, jadi BPS-nya lewat APBN, sehingga ini juga akan bisa mengurangi beban. Tapi sebenarnya tanpa itu pun kita sudah menganggarkan dan anggaran itu cukup ya, jadi tadi sudah kita bahas dan cukup. Tapi kalau memang itu bisa disiasati untuk yang DTKS ini yang belum dianggarkan untuk APBN itu bisa kita masukkan, didaftarkan di pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan ya. Itu maka kita lebih punya kelonggaran lagi. Jadi sebagian bisa ditangani oleh APBN. Artinya saat ini masih ini ya, daerah itu ya? Ya, sekarang APBD semua karena memang beberapa data warga MBR yang sudah terdaftar DTKS itu belum masuk ke BPJS APBN. Jadi masih murni pakai BPJS APBD. Jadi nilai segitu itu ada pengalian dari refocusing ke BPJS. Sebenarnya ini bukan refocusing, jadi memang pertama ada peningkatan biaya iuran dari BPJS. Yang kedua itu tadi karena ada program UHC tadi. Jadi kita sementara ini sudah 96% ya.
harusnya UAC itu harusnya kalau baik itu 98%. Semua warga Kota Surabaya ini terdaftar di BPJS, tapi ini masih 96%, itu juga salah satu beban. Tapi kalau misalnya nanti sudah 98%, jadi para yang mandiri dari perusahaan-perusahaan itu juga ikut, itu akan membantu APBD kita. Dan juga saya harapkan itu tadi yang warga yang sudah terdaftar di DTKS itu segera bisa didaftarkan mengikuti BPJS APBN. Nah, itu pasti akan lebih membantu lagi seperti itu. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.